Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Sekolahku yang Damai. Anggota kami terdiri dari Tukini, Puji Eko Astuti, Siti Mualimah, Kholimah, Badriah, Sulistianingsih, dan Nur Febriani. Panduan fasilitator terdiri dari capaian pembelajaran, penyampaian oleh fasilitator, dan tujuan yang ingin dicapai dari topik ini. Capaian pembelajaran menjelaskan apa capaian pembelajaran dari topik 5, apa yang diharapkan meningkat dari peserta dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penyampaian dari fasilitator akan melanjutkan penjelajahan kebinekaan kita ke topik 5, yaitu menuju sekolah damai dengan judul Sekolahku yang Damai. Tujuan yang ingin dicapai dari topik 5 ini yaitu yang pertama, mampu menganalisa apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Yang kedua, mampu menganalisa apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Mulai dari diri sendiri. Pertanyaan pemantik, menurut pendapat kalian, bagaimana sekolah yang damai itu? Bagaimana suasana di sekolahmu? Bagaimana cara kalian untuk mewujudkan suasana seperti yang kalian harapkan? Menurut kalian, apa saja yang menjadi hambatan atau tantangan dalam menciptakan sekolah yang damai? Aktivitas yaitu permainan tebak kegiatan. Dalam kegiatan di lingkungan sekolah, kita harus mengutamakan toleransi untuk mencapai sekolah yang nyaman dan damai. Untuk mencapai kedamaian di lingkungan sekolah, kita perlu menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai sesama warga sekolah. Di bawah ini ada beberapa gambar kegiatan yang sering dilakukan oleh warga sekolah saat berada di sekolah. Tentukan gambar tersebut termasuk gambar kegiatan yang mencerminkan toleransi atau gambar kegiatan yang tidak mencerminkan toleransi. Tugas kalian adalah memberi tanda centang pada kolom tindakan yang mencerminkan toleransi dan yang tidak mencerminkan toleransi. Berikut adalah gambar kegiatan. Yang pertama adalah tentang pembelajaran di sekolah. Ada anak yang sedang tidur. Yang kedua, kerja bakti di sekolah. Yang ketiga adalah anak sekolah yang sedang bertengkar dengan temannya. Kemudian, gambar yang keempat adalah anak yang sedang belajar membaca bersama. Kemudian, ada orang yang sedang bertengkar. Yang kelima, bersama-sama dalam mendiskusikan suatu kegiatan. Hingga gambar yang ke-10. Dalam topik ini, kami mengambil permainan SNK, yang artinya S itu sekolah, dan K itu adalah kendala atau kesulitan di dalam permainan atau sesuai topik yang kami ambil. Pada permainan ini, seperti permainan kucing dan tikus. Kucing mengejar seekor tikus. Nah, pada topik ini, kami mengambil permainan kucing-kucingan itu karena di dalam permainan itu dibutuhkan pertahanan yang sangat kuat, di mana seekor kucingnya berusaha masuk atau menerobos untuk mencari si tikus. Tetapi dengan pertahanan yang kuat, si tikus berhasil diselamatkan. Begitu juga dengan sekolah. Untuk menciptakan sekolah yang nyaman dan damai dibutuhkan kerjasama dan kekompakan dari seluruh elemen sekolah. Menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai sesama warga sekolah dan lingkungan sekitar agar tetap tercipta kedamaian. Nah, langkah permainannya membuat kelompok bergandengan tangan, membentuk lingkaran. Kemudian satu anak berperan menjadi kucing. Kucing itu sebagai kesulitannya atau kendala atau ancaman. Kemudian satu anak berperan menjadi tikus, yaitu di sekolahnya. Anak yang lain berperan menjadi benteng pertahanan. Jika nanti pada saat
si kucing atau si kendala tadi berhasil menerobos, maka di sekolah itu tidak akan tercipta suasana yang damai. Pasti akan terjadi suasana yang ribut dan tidak nyaman untuk mereka belajar. Tetapi sebaliknya, jika si kucing atau si kendala tadi tidak berhasil menerobos, itu artinya benteng pertahanan dari sekolah tersebut sangat kuat, sehingga sekolahnya akan tercipta kedamaian dan juga kerukunan antar sesama siswa dan juga lingkungan sekolah. Saatnya kita melakukan refleksi terhadap permainan di atas. Menurut kalian, apa saja yang dimaksud dengan sikap toleransi itu? Bagaimana jadinya apabila di lingkungan sekolah tidak ada sikap toleransi antar warga sekolah? Bagaimana sikap atau tindakan kalian untuk menciptakan lingkungan sekolah yang damai? Konsep yang pertama, fasilitator memberikan penjelasan tentang rumus menjaga sekolah tetap damai. Penyampaian oleh fasilitator yaitu untuk menjaga kedamaian sekolah, kita harus meningkatkan kapasitas atau K dan mengurangi kerentanan itu R, juga ancaman itu A. Dengan demikian, resiko menjadi kecil. Ancaman di sini bisa dari eksternal dan tidak bisa dikendalikan. Kerentanan yaitu internal, bisa dikendalikan, kurangnya wawasan kesadaran dan keterampilan. Titik-titik lemah yang perlu diperbaiki di sekolah. Kapasitas itu meliputi kesadaran, kebijakan, fasilitas, dan praktik baik di sekolah. Konsep yang kedua yaitu membangun sistem meningkatkan kapasitas. Di sini fasilitator memberikan penjelasan tentang sekolah damai, komponen dan dasar sekolah damai. Penyampaian oleh fasilitator. Apa itu sekolah damai? Sekolah damai adalah sekolah yang aman, nyaman, dan menciptakan budaya damai. Komponen sekolah damai apa saja? Yaitu kebijakan, interaksi, toleransi, saran, dan partisipasi. Dimensi budaya damai di sekolah. Dimensi-dimensi yang dikembangkan pada program tersebut antara lain kedamaian dan anti kekerasan, peace and non-violence, hak asasi manusia, human rights, demokrasi, toleransi, pemahaman antar bangsa dan antar budaya, serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa. Dasar sekolah damai yaitu sekolah ramah anak yang sekarang sedang dikembangkan di sekolah-sekolah kita, merupakan model sekolah yang dikembangkan oleh UNICEF yang menjadikan konsep ramah anak sebagai dasar dengan menyediakan sekolah yang nyaman, aman, dan terlindungi, pendidik yang terlatih, sumber daya, dan lingkungan yang memadai. Prinsip utama sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan adalah non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan terhadap anak sebagaimana dalam bunyi pasal 4 UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kita lanjutkan. Konsep yang ketiga, kerentanan perundungan. Salah satu bentuk kekerasan yang harus hilang dari dunia pendidikan adalah perundungan. Apa yang terbersit di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata perundungan? Pernahkah Bapak Ibu melihat atau mendengar adanya tindakan perundungan? Apakah Bapak Ibu tahu apa dampak jangka panjang dari perundungan itu? Nah, di sini kami mencantumkan link video tentang perundungan, bisa dilihat di sini. Kemudian, setelah mengamati video tersebut, akan terlihat bentuk perundungan atau bullying yang sekarang sedang marak juga, itu adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya, yang membuat seseorang itu merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan antara lain misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain. Konsep yang keempat adalah kerentanan kekerasan seksual. Di sini kami juga menyantumkan video tentang kerentanan kekerasan seksual, bisa dilihat pada link berikut. Adapun kerentanan dalam hal kekerasan seksual yang kiranya menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh dunia pendidikan, karena anak-anak gemilang adalah anak-anak yang dibesarkan dengan penuh rasa sayang,
bukan dengan kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Konsep yang kelima adalah kerentanan diskriminasi dan intoleransi, di mana di sini yang termasuk kerentanan yang lain adalah diskriminasi, yaitu pengucilan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perbedaan suku, ras, budaya, atau agama, etnis, golongan, status ekonomi, dan lain-lain. Dan adanya pemaksaan memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, intimidasi, atau bentuk lainnya. Yang terakhir adalah aplikasi. Di sini kami mengajak untuk mencoba mengaplikasikan topik 5 ini. Jika daring, maka peserta diajak untuk menuliskan ancaman, kerentanan, dan kapasitas di kolom chat. Penyampaian oleh fasilitator yaitu menuliskan apa saja ancaman, kerentanan, dan risiko yang ada di sekolah kalian. Program apa yang sudah ada di sekolah kalian untuk menumbuhkan sekolah damai? Program apa yang ingin kalian harapkan di sekolah untuk menciptakan sekolah yang damai? Demikian hasil presentasi dari kelompok 5. Ada kurang lebihnya kami semua mohon maaf dan mohon bimbingan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.